Jadi culture shock yang gue udah gue ada riset sebelum datang ke Jepang. Bahkan ya kita harus udah mempersiapkan diri untuk tepat waktu gitu ya. Culture shock banget ya ketika kita tuh tidak mengakui kesalahan kita, teman-teman. Orang Jepang tuh tidak suka ketika kita ini cukup tinggi guys, dari kenceng juga. Halo teman-teman, jadi sekarang ini adalah hari Minggu ya. Dan sekarang udah sekitar jam 4:30 ya, 4:30 sore. Sebenarnya ya ada di video sebelumnya kalau gue tuh lagi sakit gigi ya, gusi gue tuh bengkak. Cuman sekarang udah nggak terlalu terasa sakit, cuma masih kelihatan gede mungkin ya. Tapi ya cukup sayang banget sih kalau misalkan gue nggak memanfaatkan waktu di hari libur ini ya untuk sekedar bercerita gitu ya, untuk sekedar jalan-jalan ke taman di dekat rumah. Jadi sekarang kita bakalan main ke taman dekat rumah. Cuy, ada ini cuy, arben blueberry ya. Karena ini adalah salah satu kegiatan favorit gue ya kalau misalkan hari Minggu atau hari libur, sore-sore dan cuacanya cerah tuh ya senang banget buat nongkrong di taman, sekedar melepas rasa penat lah. Nggak perlu biaya yang mahal juga, nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Kadang butuh ya kita untuk jalan-jalan ke kota gitu, tapi menurut gua cukup membosankan ya kalau kita terlalu sering jalan-jalan ke keramaian gitu. Kadang kita butuh hal-hal yang simpel ya, nggak terlalu banyak orang tapi cukup menenangkan. Dari pagi ya sebenarnya nggak terlalu banyak kegiatan apa-apa, cuma kayak nyuci baju dan juga ya sekedar bersih-bersih apartemen gitu. Dan juga gue sebenarnya pengen menjawab ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya yang gue terima gitu ya di Instagram. Kan cukup banyak pertanyaan yang sepertinya akan menarik dan akan kita bahas ya. Oke, jadi kayak gini ya, ini ada bunga juga. Jadi pertanyaan yang gue dapet tuh ada banyak. Salah satunya adalah culture shock apa gitu ya. Ya pertama kali datang ke Jepang itu. Mungkin negara Jepang itu ya kita tahu sendiri ya lah. Sebenarnya kalau untuk culture shock gue udah mempersiapkan diri gitu ya. Udah mempersiapkan diri dengan ya cukup matang gitu ya untuk riset sebelum datang ke Jepang. Ada mobil bagus guys. Dodge. Mobilnya gila Dodge. Oke, lanjut lagi. Misalkan kita janjian gitu sama orang ya, di Jepang itu kita harus datang bahkan sebelum, misalkan jam 7 ya kita janjian sama orang, itu kita harus datang jam 7:40 lah minimal, udah standby. Dan kalau kita datang jam 7 pas tuh dibilangnya telat cuy. Gue pernah punya pengalaman kayak gitu. Gue janjian sama orang Jepang gitu ya, ketika gue sama atasan gue mau latihan untuk ujian gitu di hari libur. Jadi ya itu ya, kita telat. Kita pas banget sih jam 7. Cuman katanya kenapa terlambat. Terlambat cuy, kayak gitu tuh ya. Jadi kita harus datang lebih awal dari sebelumnya. Di sini ya awal-awal sih pastinya cara membuang sampah gitu ya. Jadi kita juga diajarkan sih ya, cara membuang sampah itu nggak bisa dicampur gitu ya. Kita harus pisah sesuai dengan kategori sampah itu ya. Ada sampah yang mudah dibakar, ada bisa plastik tuh nggak sama botol gitu. Itu pun beda hari ya.
kayak gitu teman-teman. Tapi apa ya, dari banyaknya hal-hal yang cukup rumit gitu ya, tapi yang gue pelajari di situ kenapa orang-orang Jepang bisa apa ya, bisa taat gitu ya. Kenapa ini nggak bisa gitu diterapkan di negara kita? Mungkin belum bisa, tapi ya suatu saat pasti bisa. Tapi ya sebenarnya banyak banget sih ya yang menjadi culture shock gue selama tinggal di Jepang. Itu untuk di kehidupan sehari-hari. Tapi untuk di kehidupan dunia kerjanya ya teman-teman, kehidupan di dunia kerjanya ya sebenarnya untuk awal datang kita bakalan diajarin secara total sih sebenarnya. Kita bakalan diajarin dari awal dengan sebaik-baiknya sama orang Jepang. Tapi ketika kita salah, itu culture shock banget ya. Ketika kita tuh tidak mengakui kesalahan kita teman-teman. Orang Jepang tuh tidak suka ketika kita tidak mengakui kesalahan. Kalau kita salah tuh jangan langsung memberikan alasan kenapa. Tapi yang pertama kali kita harus ucapkan adalah sumimasen, atau kita minta maaf gitu. Jadi orang Jepang itu ya, kalau ketika salah tuh dia langsung minta maaf tanpa harus dipinta. Dan ketika orang Indonesia mungkin ya, yang budayanya mungkin untuk minta maaf tuh nggak langsung gitu, tapi lebih ke memberikan alasan dulu kenapa hal ini terjadi. Tapi orang Jepang tuh sebenarnya agak kurang suka ya teman-teman. Lebih suka kayak minta maaf dulu, nanti setelah dia bakalan tanya sih kayak kenapa bisa terjadi gitu kan. Pas nah itu baru kita jelasin. Kalau kita lupa, kalau kita salah ya udah minta maaf gitu. Orang Jepang tuh sangat memaklumi kesalahan ya. Tapi ketika kita nggak meminta maaf gitu ya secara gentle, itu kita tidak dihargai teman-teman. Ya gue dapat pelajaran ini dari ada beberapa teman gue yang bikin kesalahan gitu ya. Oh ternyata kayak gitu ya. Orang Jepang tuh nggak suka teman-teman ya kalau kita nggak mengakui kesalahan gitu, banyak alasan ya. Padahal ya emang alasannya mungkin benar, tapi pertama tuh kita harus minta maaf dengan sungguh-sungguh gitu, mengakui kesalahan lah, kayak gitu ya. Itu culture shock di dunia kerja. Dan juga kan gue sebagai di sini anak magang ya guys. Anak magang itu kan kalau di Indonesia notabene ya kita bakalan nggak disamakan gitu ya dengan pekerja lainnya. Tapi anak kalau magang di Jepang itu teman-teman, ya sama aja kayak kerja, sama aja kayak Tokutegino gitu. Bahkan pekerjaannya tuh yang lebih berat gitu ya, yang lebih berat dari orang Jepang. Itu hal yang udah biasa gitu ya. Sebenarnya ya itu nggak boleh sih sebenarnya. Makanya pemerintah Jepang itu bakal memperbaiki tuh peraturan soal magang. Jadi magang itu bukan hanya belajar untuk bekerja di Jepang, tapi belajar cara kerja dan juga berusaha untuk mengisi kekosongan tenaga kerja. Artinya ya kita sama juga kerja gitu, cuman mungkin bedanya belum punya pengalaman aja ya. Jadi seperti ini suasana tamannya. Dan itu kabar baik juga ya buat kalian yang mau kerja di Jepang nantinya ya teman-teman. Ya seperti inilah kehidupan di Jepang. Tuh, ini ada perosotan juga. Culture shock. Tapi sebenarnya ada banyak hal gitu ya untuk kita bisa menikmati hidup di Jepang tuh. Ya dengan kita berbaur dengan masyarakat ya, hidup seperti di Indonesia lah. Kalau kitanya hanya mengurung diri gitu sendiri, mungkin apa ya banyak stresnya gitu ya. Salah satu mengobati stresnya ya kayak gini, gue keluar rumah gitu ya, ke taman, ngelihat kehidupan orang Jepang gitu.
sesekali menegur, ngobrol, itu ya interaksi-interaksi kecil seperti itu yang membuat kita merasa hidup, membuat kita merasa oh, gue tuh ya hidup di negara orang juga, tapi gue bisa bersosialisasi ya kayak di ya di rumah sendiri lah kayak gitu ya. Nah, jadi ini perosotannya cukup tinggi guys, cukup tinggi banget. Tapi di sini anak-anak kecilnya berani-berani ya untuk naik perosotan setinggi ini. Mereka nggak takut ya, jadi diajarkan untuk berani gitu. Masa kita nggak berani gitu ya, udah gede langsung aja kita naik. Wow, ini cukup tinggi guys, dari kencang juga anjir. Wow, oke. Lumayan ya. Jadi di sini banyak banget ya, karena ini udah mulai masuk musim panas juga, jadi ya di sini anak-anak pada bermain ya. Kenapa gitu? Di Jepang terlihat sangat sepi ya untuk di apa ya? Untuk di lingkungan kompleknya gitu. Kenapa sih nggak ada orang? Ya mungkin ketika kita main ke taman menjawab pertanyaan itu semua ya. Di sini tuh orang-orangnya nggak main di depan rumah teman-teman, tapi mainnya ada di fasilitas umum seperti taman kayak gini gitu ya. Jadi tamannya juga cukup banyak dan jadi nggak terlihat padat gitu ya. Di taman juga ya terlihat masih kosong seperti ini mah, karena tamannya juga banyak dan luas sehingga nggak jadi padat gitu ya. Ini adalah salah satu tempat favorit gue buat ya sekedar melamun, enjoy gitu ya, menikmati suasana. Wah, tuh jadi ada yang nangkap lobster guys. Oh, ini ipai kah? Oh, ipai nih. Oh, aci mau teh ini. Kayak taberu kah? 食べない食べない食べれないっていう。なんで食べない？それも一気にさ流しちゃダメなの？美味しくなさそう。そういう意味じゃなくてさ Tuh, dapat kepiting. Apa sih? Lobster. 全部入れちゃっていいじゃん。話すよ。ジャスミン。 Wow, banyak banget. Oh my god. Mecai panjang. Banyak banget guys. ごめん。そのもんじゃん。 Seru banget. Wah, nanti kita bisa nih berburu lobster kayak gini guys. Gila banyak banget. Kita duduk dulu aja di sini. Jadi kalau udah dimulai musim panas gitu, di taman ini banyak banget anak-anak SMA gitu ya, anak-anak SD yang berburu serangga atau bahkan berburu lobster ya. Berburu lobster di sini tuh boleh ya teman-teman. Ini seru banget sih. Mungkin next kita bakalan berburu lobster ya di taman ini. Kayaknya seru juga nih. Oke deh, kayak gitu ya. Jadi tadi mereka dapat hampir setengah ember gitu ya, banyak banget lobsternya. Terus gue tanya mau dimakan apa enggak ini lobster. Nggak dimakan coy. Mungkin mereka bakal pelihara ya. Jadi hewan peliharaan. Atau mungkin dilepas lagi. Ya hanya untuk mengisi waktu teman-teman. Padahal itu enak cuy, lobsternya. Ya seperti inilah. Sangat enak ya suasananya. Jadi ini tamannya cukup luas banget teman-teman. Mungkin ada beberapa hektar lah. Wah, sashiburi nih.
Jadi gue cukup lama ya, udah beberapa minggu nggak main ke taman ini. Tuh ya, bagus banget bunganya. Ih. Oke, jadi kita masih mengitari taman. Oh iya, jadi untuk teman-teman ya, sebisa mungkin untuk sebelum datang ke Jepang itu udah mulai bisa masak-masak lah ya minimal. Jadi untuk beli makan di sini kayak bento tuh cukup mahal guys. Kalau kita mau hemat ya setidaknya bisa lah kayak masak goreng-goreng gitu ya. Jadi itu akan sangat efektif ya untuk menghemat biaya hidup di Jepang. Sini banyak ikan koinya teman-teman. Mana ikan koi ya? Kita harus panggil dulu. Koi. Banyak ikan jair kok. Pada ngumpul di mana? Biasanya ada di satu spot buat ngeliat ikan koi di sini ya. Life learning paling berarti selama di Jepang. Life learning ya. Pelajaran hidup guys. Banyak banget lah pelajaran hidup yang gue dapet selama gue di sini ya. Kita banyak banget belajar tentang arti sebuah proses ya. Bukan hanya ketika gue ada di Jepang, tapi sebelum ke Jepang tuh memang sangat struggle banget ya gue untuk sampai ke sini. Jadi gue lebih bisa menghargai proses teman-teman ya. Karena nggak semua orang itu bisa bertahan untuk menghadapi sebuah proses. Konnichiwa. Ada teman guys. Jadi ya untuk proses ke Jepang itu kan cukup lama ya, gue untuk bertahan dan nggak mundur gitu ya. Itu yang sangat berat. Tuh banyak banget hal yang harus gue korbanin ya. Waktu, tenaga, uang bahkan. Itu yang membuat gue jadi belajar bahwa memang gak semuanya ada prosesnya dan nggak bisa gitu ya kita memprediksi kita bisa cepat gitu, dan kadang rute yang kita duga itu nggak sesuai sama yang kita harapkan ya, karena banyak banget faktor yang kita nggak pernah tahu gitu ya dalam hidup ini. Jadi selain itu juga setelah gue di sini ya, kita jadi lebih menghargai menghargai kehidupan orang lain gitu. Kita nggak terlalu banyak kepoin gitu ya orang-orang. Cukup masing-masing aja gitu ya. Kita saling menghargai, tapi kita juga merasakan ketenangan gitu karena kita nggak terlalu banyak dicampuri dengan kepentingan-kepentingan orang ya. Ya kayak kita masing-masing aja gitu. Hidup saling berdampingan, nggak ganggu orang, dan kita sangat menghargai namanya ketenangan gitu guys. Orang Jepang itu sangat suka dengan ketenangan gitu, nggak terlalu suka yang ramai-ramai. Setelah itu ya gue bisa jadi lebih mandiri gitu ya, karena jujur ya sebelum gue berproses ke Jepang tuh gue jujur selalu tinggal bersama orang tua gitu ya, tinggal bersama keluarga, nggak pernah gitu ya kayak gue tuh keluar gitu ngekos atau gimana tuh gue belum pernah ngerasain. Jadi ketika jadi ketika gue keluar ke negara orang tuh ya, itu adalah hal pertama gue untuk keluar dari rumah gitu. Jadi ya cukup kaget bahkan ya, mungkin ya untuk kalian yang udah biasa untuk untuk tinggal sendiri gitu ya, untuk bisa mandiri itu ya cukup nggak terlalu mengalami kesulitan mungkin ya. Tapi untuk mereka yang baru, kalau tidak bisa beradaptasi dengan baik ya
banyak banget problem-problem nih, salah satunya pengen pulang gitu. Nggak betah gitu. Kangen keluarga ya udah pastilah ya, tapi itulah kita di sini tuh harus terbiasa untuk apa ya, terbiasa untuk bisa struggle gitu ya, untuk bisa mandiri. Apa-apa tuh ya kita harus bisa selesaikan sendiri gitu, jangan banyak ngerepotin orang lah, kayak gitulah kasarnya ya guys. Karena dengan begitu ya kita untuk jadi terbiasa lah, dan jadi pelajaran banget gitu ya buat gua gitu. Oh ternyata seperti ini gitu ya, hidup di negara orang. Ya kita mau makan, kalau kita lapar ya bener-bener harus pergi gitu sendiri naik sepeda. Ya kalau enggak ya kita bisa kelaparan sendiri guys. Iya kayak gitulah intinya. Warung tuh jauh gitu ya kalau kita, mungkin kalau di Indonesia kita udahlah mampir ke depan gitu ada tukang apa, sini enggak ya, kayak gitu. Pelajaran hidup yang gue dapat di sini ya, gue juga lebih bisa mengembangkan gitu ya, gue bisa berekspresi dengan bebas gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia ya, gue jujur ya, gue nggak pede gitu untuk bisa mengeksplor diri gue gitu, ngobrol di video kayak gini. Mungkin ya mungkin nggak ada bahan juga, dan juga kalau di sini gue nggak peduli gitu orang mau lihat gue seperti apa, selama gue nggak mengganggu ya, ya gue fine fine aja gitu bikin video kayak gini. Itu salah satunya ya, gue jadi merasa gue bisa, ya salah satu cara untuk membuat gue merasa nggak terlalu kesepian mungkin ya, dengan salah satunya ngobrol kayak gini ya gitu. Ya, ini adalah cara yang gue lakukan untuk ya mungkin kalian juga nanti bisa sharing-sharing gitu ya ketika udah ada di Jepang, dengan ngobrol-ngobrol kayak gini, bikin vlog. Itu cukup membantu ya menurut gue untuk mengisi kegiatan yang mungkin biar nggak terlalu stres juga teman-teman. Ada banyak cara gitu ya ketika mereka datang ke Jepang, ada banyak cara untuk sekedar mengisi kekosongan di hari libur ya, melepas penatnya. Ada yang main ke kota gitu ya, ada yang ngumpul sama teman-temannya, ada ya banyak lah, ada yang main game, ada yang mancing dan lain sebagainya. Itu silahkan ya, silahkan explore diri kalian sendiri, karena mungkin kalau kita pulang ke Indonesia kita nggak akan bisa menikmati momen-momen itu lagi ya, agak susah mungkin nonton. Dan salah satu alasan gue cukup sering ya bikin video-video awalnya di TikTok gitu, untuk sharing-sharing kehidupan gue di Jepang. Mungkin ada awalnya niatnya gue tuh hanya untuk menjelaskan bahwa gue tuh punya momen ini loh, itu yang akan mungkin gue kangen nantinya. Suatu saat nanti gue kangen tuh gue bisa play lagi gitu, nggak usah menuhin memori gitu di HP gue tuh, karena terlalu banyak memang, katakanlah terlalu banyak gitu galeri-galeri yang bahkan gue sampai harus hapusin. Kenapa gue nggak sharing aja lah atau upload aja gitu, jadi nanti gue juga bisa lihat lagi gitu tanpa terhapus. Ternyata ya mungkin itu juga jadi salah satu apa ya, cara juga ya gue untuk melepas rasa penat itu sendiri ya. Karena dan ternyata yang gue nggak ekspektasi cukup banyak juga yang suka gitu ya tentang kehidupan di Jepang ya. Ya gue sangat bersyukur lah. Seperti ini memang sangat tenang banget ya temen-temen ya. Gue nggak habis pikir.
banyak orang yang membawa peliharaannya. Jadi di sini cukup banyak gitu ya, taman-taman di sekitar rumah gua. Tapi ini adalah taman yang terdekat ya, taman terdekat dari rumah dan cukup yang paling besar mungkin ya di sekitar rumah tuh. Ini ada banyak burung gagak ya, berkeliaran gitu aja ya. Tuh, segede apa nih burung gagak, gede banget. Wah, kalau di Indonesia mungkin ini udah serem banget ya ada burung gagak gini. Wah. Jadi ada pertanyaan lagi nih ya, kita baca guys. Berapa lama kak prosesnya bisa sampai Jepang? Berapa lama tuh? Jadi gue baru datang ke LPK tuh dengan belajar bahasa dari nol teman-teman ya. Dari nol itu sekitar bulan Januari 2021 ya. Jadi dari Januari 2021 itu gue belajar bahasa Jepang dari nol dan gue sambil kuliah semester 8 ya. Jadi gue sambil nyusun skripsi, sambil belajar bahasa Jepang itu sangat membeledak gitu ke kepala ya. Dan alhamdulillah gitu, kan semester 8 itu ada sekitar 7 bulanan, 8 bulan lah. Nah gue tuh pas 6 bulan gue belajar di LPK tuh, alhamdulillah gue lulus di interview yang pertama guys. Jadi gue baru pertama kali diikutkan interview ya, waktu itu masih corona. Jadi alhamdulillah gitu gue lulus gitu ya di perusahaan ini. Itu sangat kado yang indah banget. Ditambah 2 bulan kemudian gue sidang skripsi gitu, lulus juga gitu ya. Jadi kayak gitu, awalnya udah gue deg-degan gitu, apakah gue bisa berangkat ke Jepang tapi skripsi gue beres juga atau nggak beres gitu ya. Jadi gue harus korbanin skripsi gue nggak tahu. Dan tapi akhirnya semuanya berjalan gitu ya, dengan susah payah, dengan banyak sekali bantuan dari teman-teman gue yang sangat baik ya. Banyak banget, ada Novi, ada Anggita gitu, dan banyak banget lah teman-teman gue yang sangat support banget, tahu gue mau ke Jepang gitu ya. Mereka juga bantu skripsi gue gitu. Gue tanya-tanya, gue datang ke rumahnya setelah belajar bahasa Jepang ya. Pokoknya mah sangat-sangat complicated lah, karena kita harus membagi waktu dengan belajar bahasa Jepang. Kita ngerjain skripsi itu sangat-sangat berat ya. Tapi dengan susah payah itu ya alhamdulillahnya gue bisa lulus skripsi. Dan setelah itu gue tetap belajar teman-teman ya. Meskipun udah gue lulus job, tapi kita bahkan harus tetap belajar gitu, karena di Jepang itu bahasa Jepang tuh sangat luas ya. Kita nggak cukup gitu belajar 4 bulan, 5 bulan tuh sebenarnya nggak cukup, karena untuk menunggu berangkatnya aja kan lama tuh. Kalau kita nggak belajar itu pasti lupa lagi, sumpah pasti lupa lagi. Jadi ya dengan mau gimana lagi, memang itu peraturan dan itu buat manfaatnya buat kita juga ya teman-teman ya. Jadi ya gue belajar terus sampai akhirnya di tahun berikutnya 2022 April itu adalah gue berangkat ke Jepang. Berangkat ke Jepang 2022 April ya. Oh nggak salah sih ya, April sih. Apa Mei? Pokoknya April deh. Iya kayak gitu. Jadi cukup lama, sekitar 1 tahun 3 bulan, 4 bulan lah. Setahun 4 bulan. Di tengah prosesnya yang sangat panjang itu, gue juga cukup kesulitan dari biaya ya. Apalagi gue karena masuknya magang teman-temannya, karena magang itu biasanya biayanya cukup besar. Tuh kalau ini lucu banget anjing-anjingnya. Kayak gitu ya, pokoknya kegiatan gue tuh setelah lulus kuliah, Sabtu minggunya gue tuh kan Senin sampai Jumat tuh gue di LPK ya. Sabtu minggunya gue tuh ngegojek teman-teman ya. Ini gue jujur ya kayak gitu struggle-nya gue.
sampai nunggu berangkat tuh apa aja dikerjain gitu. Gua ngirim paket ya, gua ngegojek gitu, motor, mobil, semua. Pokoknya gua kerjain apa yang bisa gua kerjain, yang bisa ya setidaknya menyambung biaya hidup gua selama di LPK. Gua kerjain teman-teman. Jadi gua nggak gengsian, nggak gimana, karena gue tahu tujuan gue mau kemana. Jadi apa yang ada di depan gue kerjain. Lebih baik kayak gitu teman-teman ya. Kita tetapkan dulu tujuan kita tuh apa, mau kemana. Tapi kita jangan pernah gengsi gitu dalam suatu pekerjaan ya. Apapun itu sikat gitu. Jadi ya nggak cukup banyak orang tahu gue sering gitu ya pulang jam 11 malam narik ojek gitu ya sampai keluar kota bahkan ya. Ngeri sih gitu, naik motor nganter sampai keluar kota cuy. Banyak banget lah pengalaman-pengalaman yang mungkin cukup sedih ya. Karena apa ya, ya gue udah terbiasa untuk bisa sekeras itu ya, oh gini ya ternyata nyari uang tuh susah gitu. Apalagi semenjak ya dari 2017 gue tuh udah ditinggal sama bapak gua gitu. Jadi dari situ gua banyak banget belajar tentang mandiri gitu. Gua jadi nggak tergantung lagi sama orang tua. Cewek cakep banget lagi, kampret ya, kayak gitulah. Jadi saran gua apapun itu kalian kerjain gitu. Misalkan kalian lagi kerja sekarang, ya kalian kerjain, tapi kalian sambil belajar bahasa Jepang gitu ya, sambil diselingin dengan bahasa Jepang gitu. Kalau kalian emang punya niat ke Jepang, jangan kalian langsung gitu pergi ke LPK tanpa belajar bahasa Jepang 0% gitu ya. Menurut gua kalian harus belajar dulu mandiri ya, karena belajar bahasa Jepang mandiri itu bisa banget gitu ya. Ketika kalian masuk ke LPK dengan 0 bahasanya kayak gua gitu, itu berat banget cuy. Orang-orang yang lain tuh udah belajar hurufnya, dasar-dasarnya ya, bab-bab awal udah mereka kuasai, baru masuk LPK. Jadi itu lebih mempermudah ya. Dan gue yang dari 0 tuh keteteran gitu, sedangkan yang lain mayoritas pada cepet. Itu gue lama, jadi ya kayak gitulah. Jadi lebih pusing lagi sih kepala. Saran gue makanya sebelum masuk ke LPK tuh ya belajar dulu gitu di rumah, mandiri guys. Karena sekarang tuh nggak ada alasan lagi ya untuk bang belajarnya gimana, gue nggak tahu. Ada YouTube, ada Google, banyak PDF buku ya. Kalau kalian nggak punya uang buat beli bukunya, banyak PDF-nya, pelajari gitu. Memang nggak bisa kalian disodorin gitu terus, nggak bisa disuapin terus guys, karena hidup kalian adalah tanggung jawab diri kalian sendiri gitu. Orang yang mau kerja di sini, yang mau ke Jepang, mau kemanapun itu ya, yang mau tuh banyak gitu, bukan kamu doang. Jadi kalau pengen disuapin, siapa yang mau nyuapin gitu, semua juga mau ya. Itu teman-teman ya. Jadi kita harus mandiri lah, belajar mandiri, supaya kita tuh terbiasa gitu ya, terbiasa punya mindset, anjay mindset cuy, mindset untuk ya tidak tergantung sama orang lain gitu. Kalian tidak tergantung sama orang lain. Dengan begitu kalian bisa melakukan hal-hal yang nggak ada batasan gitu ya, gitu. Kalian tidak terbatas karena aduh nggak ada yang bantuin, nggak ada yang ngasih tahu. Kalau kalian terbiasa mandiri, itu kalian tidak ada batasan untuk melakukan apapun yang kalian mau gitu teman-teman. Dan banyak juga yang nggak diizinkan oleh orang tuanya. Mungkin kalau yang nggak diizinkan oleh orang tuanya apa ya, alasannya tuh kita harus tahu dulu teman-teman ya. Alasan nggak diizinkannya tuh kenapa, kalian harus ngobrol secara terbuka gitu. Ada nggak sih opsi lain gitu. Menurut gue kalau orang tua kalian sayang sama kalian,
pasti kalian kalau nggak bolehin ke Jepang, pasti apa ya, pasti akan diberikan opsi lain, mungkin opsi lain selain ke Jepang yang lebih baik gitu. Selama opsi itu ada dan menurut kalian make sense, ya kalian ambil guys gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada opsi lain yang lebih baik dari ke Jepang, menurut gua pertanyakan lagi gitu, kenapa alasannya. Mungkin dari biaya gitu, banyak kok yang dari Tokutei Gino biayanya nggak terlalu mahal kok. Banyak juga yang ada dana talangnya, jadi nggak ada alasan sih untuk nggak berangkat ke Jepang kalau misalkan dari biaya gitu ya. Banyak, kalau kita usahain ya pasti bisa teman-teman ya. Banyak sebenarnya orang-orang yang ke Jepang itu karena mereka tuh nggak punya duit teman-teman, nggak punya uang, makanya berangkat ke Jepang gitu. Jadi yang kesini tuh bukan mereka yang punya uang, banyak yang ngorbanin asetnya, gadein rumahnya, pinjem sana sini ya, keluarga itu usahanya sampai segitunya teman-teman. Ini termasuk gua gitu pribadi, jual-jual apa gitu. Memang seperti itu ya, nggak ada yang mudah teman-teman. Pokoknya ya, untuk kalian yang lagi berproses pasti kalian ngerasain lah, oh gini ya ternyata, sesulit ini ya, pasti secapek ini gitu. Sampai kapan gue ngejar-ngejar hal yang mungkin gue nggak tahu sampai kapan gue berangkat gitu, sampai kapan ya gitu. Tapi selalu percaya teman-teman ya, kesempatan itu nggak datang selama 2 kali gitu ya. Jangan sampai di hidup kalian tuh kalian akan merasa menyesal gitu nanti ketika kalian udah nggak punya kesempatan lagi. Itu adalah salah satu motivasi yang gue tetapkan gitu di diri gue. Gue nggak mau ketika nanti di hari tua gitu, gue menyesal atas apa yang kesempatan yang gak gue ambil gitu ya dulu ketika waktu gue masih muda ada kesempatan. Karena banyak gitu teman-teman yang menyesali, kenapa ya gue dulu nggak berangkat ke Jepang padahal sekarang usia udah nggak bisa kayak gitu-gitu ya. Ada labi-labi guys. Labi-labi. Oke, mungkin segini aja dulu video jalan-jalan kali ini, dan semoga pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyain tadi sedikitnya ada yang terjawab dan membuat kalian menjadi menambah lagi motivasi dan juga ada insight baru lah, ada pandangan-pandangan baru yang bisa membuat kalian makin semangat lagi untuk belajar bahasa Jepangnya. Jadi thank you for watching this video. Kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe agar channel gue semakin berkembang lagi. Thank you for watching dan bye-bye. Assalamualaikum.